Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Tritunggal, yang Maha Pengasih, juga Maha Penyayang, kami bersyukur kasih setia Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai di penghujung tahun 2024 ini. Mulialah nama Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari terakhir di tahun 2024, tertulis dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat saya akan bacakan untuk kita semua. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa kita telah melewati 365 hari di tahun 2024 ini. Kita pada saat ini berada di hari terakhir di penghujung tahun 2024 ini, tanggal 31 Desember 2024. Kita patut bersyukur, kita patut memuji kasih setia Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita selama ini. Bapak Ibu, mari melihat ke belakang, begitu banyak perjalanan-perjalanan yang sudah kita lalui, begitu banyak musim kehidupan yang sudah kita lalui, tetapi Tuhan selalu membersamai kita. Apapun situasinya, mari memahami, mari menyadari bahwa kasih Tuhan selalu membersamai kita. Untuk itu juga Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita, yang menjadi pegangan penyegaran iman bagi kita di penghujung tahun ini, sebelum kita melangkahkan kaki di tahun yang baru pada esok hari, di Mazmur 37 ayat 4 ini yang berisikan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang kita inginkan. Itu memiliki arti Bapak Ibu, bahwa apapun situasi yang kita alami, bahwa bagaimanapun musim kehidupan yang kita lalui, sumber sukacita kita tidak tergantung dari situasi itu, tidak tergantung dari musim kehidupan itu, tetapi sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Apapun yang kita alami, bahkan kepedihan, bahkan penderitaan, bahkan sakit penyakit, sukacita kita seharusnya tetap ada, sebab sukacita kita hanya oleh karena Tuhan dan hanya di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mampu bersukacita, bergembira di dalam Tuhan apapun situasinya, kita harus mampu memiliki sikap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu semua dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari mengingat bahkan masa lalu kita pun Tuhan tahu. Masa lalu kita, masa kini, dan masa depan Tuhan mengetahuinya. Tuhan melihat semuanya Bapak Ibu. Untuk itu marilah benar-benar menyerahkan semuanya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Oleh karena sikap iman yang seperti itulah akan lahir rasa sukacita, rasa syukur, rasa gembira apapun situasi yang kita hadapi, oleh karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita ini. Untuk itu secara khusus Bapak Ibu, di penghujung tahun 2024 ini, marilah kita menelisik ke belakang, merefleksikan bagaimana kasih Tuhan membersamai kita. Kalau karena kekuatan kita, tentu kita tidak dapat melalui perjalanan 365 hari dalam satu tahun ini.
marilah kita memuji nama Tuhan, dan marilah kita menelisik segala kasih setianya, sehingga memulai hari yang baru, tahun yang baru, pada esok hari kita dapat memulainya dengan komitmen penuh iman dan komitmen percaya 100% kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan ini, dan oleh karenanya kita sepenuhnya dapat menyerahkan kehidupan kita kepada Dia yang memegang kuasa atas seluruh bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang telah melawat kehidupan kami sampai di penghujung tahun 2024 ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk senantiasa menyerahkan segala hidup kami, segala kekhawatiran kami kepada tangan-Mu yang penuh kuasa. Oleh karena sikap yang demikianlah akan lahir rasa sukacita, rasa gembira dalam hidup kami, apapun situasi yang kami lalui. Ya Tuhan, tentulah itu tidak mudah, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam mengakhiri tahun 2024 ini, ingatkan kami untuk merefleksikan, menelisik ke belakang, menghitung segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hati kami penuh syukur, penuh sukacita, dan memuliakan Tuhan. Dan pada esok hari, di hari yang baru, pada tahun baru 2025, kami dapat melangkah dengan penuh iman, dengan komitmen yang penuh untuk senantiasa totalitas berserah kepada Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan, dan memuji memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami ini. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam juga akan menyongsong tahun yang baru. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Shalom, selamat beraktivitas dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2025. Horas.